Good morning. Nagpur... Nerva. Tisay. Love. May banyo at may lutuan na rin po. Tsaka ma'am ko. Uy! Mama. Ang bilis niyo naman! Di awal film terlihat 3 orang gadis cantik yang sedang berada di sebuah mobil. Di sana mereka bertiga hendak pergi ke sebuah villa untuk mencari inspirasi menulis naskah sebuah cerita. Karena mereka ingin mengikuti perlombaan yang berhadiah uang cukup besar. Di sana mereka terlihat begitu bersemangat ingin memenangkan hadiahnya. Sesampai di sana mereka bertiga terlihat kagum akan keindahan tempat itu. Tak berapa lama terlihat seorang pemuda yang menghampiri mereka. Ternyata pemuda itu adalah orang yang dipercaya merawat villa itu. Pemuda itu bernama Boy. Kemudian mereka bertiga pun memperkenalkan dirinya. Ternyata mereka bernama Tisay, Minerva, dan Love. Lalu Boy segera mengantarkan mereka sampai ke depan kamar mereka. Di sana Boy pun memberikan nomor teleponnya jika mereka membutuhkan sesuatu. Tapi di sini Tisay malah menggoda Boy. Sepertinya Tisay tertarik dengan Boy. Namun di sini Boy tak menanggapinya dan segera pamit dari sana. Huwag mo siya pansinin. Ma'am ko. Na? Ng pagkukulong. With a purpose. Di hari berikutnya terlihat mereka bertiga yang tengah duduk bersama. Di sana mereka merasa bingung untuk menulis naskah cerita. Karena dalam perlombaan itu mereka harus menulis cerita yang mengandung unsur anget-anget. Di tengah kebuntuan otak mereka tiba-tiba muncul ide dari Tisay. Di sana Tisay menyarankan untuk menggoda Boy dan mengajaknya melakukan anget-anget. Lalu semua itu akan dituangkan dalam naskah cerita mereka. Mendengar itu, Minerva dan Lo pun merasa tertantang. Ditambah lagi, Tisay mengajak mereka untuk taruhan. Siapa yang berhasil melakukan itu terlebih dahulu dan dengan siapapun ia akan mendapatkan uang. Akhirnya mereka pun sepakat untuk melakukan ide gila itu. 5K. Kahit sino, kahit hindi si Boy. Game sila. Game kayo. Galing mo yun ah. Setelahnya terlihat mereka bertiga yang sedang berendam di kolam renang. Dari kejauhan terlihat Boy yang sedang membersihkan taman. Di sana diam-diam Boy curi-curi pandang kepada mereka. Melihat itu otak kotor Tisay pun kembali muncul. Di sana Tisay langsung melancarkan aksinya. Ia pun segera beranjak menghampiri Boy. Melihat kepolosan Boy, otak mesumnya pun langsung bergejolak dan berimajinasi. Ia sedang menikmati rudal Boy. Namun semua tak sesuai rencana. Ketika ia mencoba merayu Boy, di sana Boy selalu menghindar dan menolak ajakan Tisay. Sementara di kolam renang terlihat Minerva dan Love yang sedang membicarakan sesuatu. Tanpa diduga di sana Minerva mencoba mencium Love. Di sini baru diketahui ternyata dahulu mereka berdua pernah menjalin hubungan LGTV. Namun kali ini Love menolaknya karena ia ingin menyudahi semua itu. Di saat yang sama Tisay pun muncul di sana dan mengatakan bahwa ia telah gagal merayu Boy. Ang bilis niyo naman! Scene berganti. Esok paginya terlihat Minerva yang sedang berjalan sendirian. Di sana ia melihat Boy yang sedang membersihkan taman. Seketika ia pun ingin mencoba peruntungan. Tapi ia pun sama seperti Tisay. Sebelum mencoba ia sudah membayangkan menikmati rudal Boy.
Merasa sudah tak sabar, ia pun segera melancarkan aksinya dan merayu Boy. Awalnya Boy merasa keenakan saat Minerva melakukan pemanasan, tapi tiba-tiba ia menghentikan aksi Minerva dan segera pergi dari sana. Melihat sikap Boy, Minerva pun merasa bingung dan kecewa. Sementara di tempat lain terlihat seorang pria yang mengantarkan paket kepada Tisai. Melihat ketampanan pria itu, Tisai pun terpesona dan mengajaknya berkenalan. Ternyata pria itu bernama Jelon. Tanpa rasa malu, Tisai pun langsung merayu Jelon. Beruntung, di sini Jelon menanggapinya dan Tisai pun berhasil menaklukkan rudal Jelon. Di tengah pertempuran, diam-diam Tisai mengambil foto dirinya bersama Jelon. Di malam harinya terlihat mereka bertiga yang sedang berendam di kolam renang. Di sana Tisa memperlihatkan foto dirinya saat dirudal oleh Jelon. Kemudian ia meminta uang taruhan kepada Minerva dan Love karena ia telah memenangkan taruhannya. Minerva yang tak mau kalah pun mengajak Tisa dan Love untuk taruhan sekali lagi dan mereka pun menyetujuinya. Tak berapa lama terlihat mereka bertiga yang sedang berputar otak mencari ide tulisan mereka. Namun di tengah perbincangan tiba-tiba Minerva pamit keluar untuk membeli minuman. Sampai di luar ia berpapasan dengan seorang pria pengantar galon. Dalam kondisi setengah mabuk Minerva mencoba menggoda pria itu. Kita panggil saja dia Jupri. Melihat melon jumbo Minerva, Jupri pun tak mampu berkedip. Minerva yang menyadari semua itu semakin memancingnya. Dan pada akhirnya Jupri pun tak mampu menahan rudalnya yang sudah berdenyut kencang. Kemudian ia membawa Minerva ke semak-semak dan merudalnya di sana. Di Keesokan harinya terlihat mereka bertiga yang sedang berjemur di tepi kolam. Di sana Tisa melihat begitu banyak tanda merah di dada Minerva. Ia pun menanyakan pada Minerva siapa pelakunya. Minerva pun mengatakan hanya seorang pria pengantar galon. Di malam berikutnya terlihat mereka bertiga yang kembali berendam di kolam renang. Di sana Tisa mempertanyakan tentang kejantanan Boy. Apakah ia ada kelainan sampai ia dan Minerva gagal merayunya. Di tengah obrolan, Love berpamitan akan pergi ke kamar mandi. Tiba-tiba Minerva juga beranjak dari sana. Ternyata di sini Minerva sengaja mengikuti Love. Love yang menyadari semua itu pun menanyakan apa maksud Minerva mengikutinya. Di sana Minerva mengatakan ia ingin menjalin hubungan LGTV lagi dengannya. Awalnya Love menolak keinginan Minerva karena ia ingin menjalin hubungan dengan laki-laki. Namun karena Minerva terus merayunya, Love pun akhirnya tak kuat menahan godaan itu dan langsung menyosornya. Pada akhirnya mereka pun mengadu onderdil di sana sebagai nostalgia hubungan terlarang mereka. Di malam berikutnya terlihat Love yang sedang duduk termenung sendirian. Di saat yang sama tiba-tiba Boy datang menghampirinya. Di sana Boy menanyakan apakah ia baik-baik saja. Namun di sana ia malah melihat ekspresi Love yang kurang mengenakan. Karena tak ingin mengganggu, Boy pun berniat untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba Love memanggilnya dan memintanya untuk menemaninya. Di sana Love mengatakan jika ia dan kedua temannya telah melakukan taruhan. Siapa yang dapat mengajaknya melakukan anget-anget, ia akan mendapatkan uang. Namun di sini Love juga mengatakan jika Boy tidak bersedia, ia juga akan menghargai keputusannya. Melihat kejujuran Love, Boy pun merasa tersentuh dan ia pun langsung menyosor bibir Love. Di sini Love terlihat begitu menikmati momen itu dan pada akhirnya Love pun berhasil menaklukkan rudal Boy. Ay, Scene berganti, esok paginya terlihat mereka bertiga yang terkejut melihat makanan sudah tersaji di sana. Di sana Tisa juga menemukan sebuah surat cinta dari Boy untuk Love. Ternyata semua itu hadiah spesial dari Boy untuk Love. Tisa pun semakin yakin jika Love telah berhasil menaklukkan rudal Boy. Namun ekspresi Minerva terlihat seakan tak menyukainya. Tisa pun semakin bertanya-tanya ada apa dengan Minerva sampai ia terlihat tak senang dengan hubungan Love dan Boy. Akhirnya Love pun menjelaskan jika Minerva ingin kembali menjalin hubungan LGTV dengan dirinya.
Tisai pun merasa kaget mendengar semua itu, karena Tisai mengira hubungan mereka sudah berakhir sejak lama. Untuk menghilangkan ketegangan di antara mereka, Tisai pun mengajak mereka untuk mengadakan pesta bersama Boy dan yang lainnya. Mereka pun terlihat menyetujuinya dan malam pesta pun dimulai. Di sana mereka semua terlihat begitu bahagia dan melupakan semua masalah di antara mereka. Keesokan harinya terlihat mereka bertiga yang menyesali keadaan mereka karena mereka telah gagal menulis cerita untuk perlombaan. Mereka malah lebih fokus mencari kenikmatan masing-masing. Namun mereka tetap bersyukur bisa berkumpul lagi setelah sekian lama berpisah. Di sana mereka pun berjanji suatu saat mereka akan berkumpul kembali untuk menulis kisah persahabatan mereka dan film pun tamat.